pertemuan kita setelah pembahasan tentang bagaimana kriteria mencari atau menemukan seorang guru, dan juga kita diberitahu bagaimana ketika kita telah menjadi seorang murid terhadap guru seperti apa. Kita diumpamakan seperti mayit di hadapan orang yang memandikan kita. Mayit dimandikan sama orang-orang yang memandikan mayit, maka nggak bisa apa-apa, diputar ke kiri ngikut, dimandiin, basahin kepalanya, nggak bisa nolak, nggak bisa. Sebentar dulu, anda dingin, nggak bisa, udah mayit. Nah begitu juga kayak anak kecil bareng sama orang tuanya gendong, taruh di tempat tidur, tuh anak nggak bisa apa-apa. Ditaruh di gendong juga nggak bisa ngomong, aduh mak, tar dulu, nggak bisa. Ya, nah seperti itu perumpamaan kita sebagai murid di hadapan guru. Ditaruh di mana? Oke, jangan melawan. Diputar kemari, oke, nggak bisa, kayak mayit, ikuti saja. Dan kita juga mesti tahu mana guru yang benar-benar memberikan kepada kita manfaat kebaikan, bukan yang memberikan kepada kita hal-hal yang malah menjerumuskan kita. Bilangnya guru tapi disuruh sesuatu yang gak baik, disuruh suudzon sama orang. Ente hati-hati sama tetangga ente, kata guru kita. Wah, guru aneh memang masya Allah, disuruh hati-hati. Enggak, malah orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang kekasihnya Allah, mereka tahu kalau kita lagi diisengin. Mungkin kita nggak ngomong membuka hijab, kita nggak tahu, kita manusia yang masih kotor, hijab kita masih banyak tertutup. Mereka-mereka yang udah terbuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab keistiqomahannya yang bertahun-tahun beramal soleh, kadang mereka tahu, oh ternyata nih murid lagi sakit, ada yang iseng. Entah mungkin ada kiriman, atau mungkin dia bahasanya kiriman, atau mungkin karena walhasil macam-macam. Zaman sekarang ya jangan kira ilmu-ilmu gaib itu nggak ada. Ada ya, dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah ada. Mereka tahu nih orang-orang soleh apa yang mereka lakukan. Mereka menutupi bahkan. Enggak, ente nggak ada. Masya Allah, ente orang baik. Allah lagi angkat derajat ente sebab ente sakit. Makanya kalau sakit sedekah. Sedekah itu dau mardhakum bisadaqah, nih kata orang soleh. Tetangga ente itu disebut tuh tetangga yang emang beliau tahu, yang iseng. Malah disuruh ente makanya sedekah tuh, tetangga ente ada tuh yang agak gemuk, ya kasih apa dia senengnya. Umpama ada yang itu tuh bapak-bapak tuh ya yang suka biasa mamerin cincinnya. Mungkin ada ciri-cirinya disebutin. Baik tuh datang ke dia tuh, dia masya Allah tuh prihatin sama ente. Padahal nih guru tahu yang ngirim dia, yang iseng si fulan. Ditutupin dengan apa tadi? Ya, ente datang ke dia, silaturahmi deh. Ente punya umur kan, sakit gak jadi masalah. Silaturahmi. Ada saudara ente tuh di daerah Citayam tuh dia ngirim tuh. Di daerah Citayam apa di daerah Bogor, ente datengin ya. Lagi ada buat, datengin. Sambung silaturahmi sama dia. Ya. Itu udah lama kan gak ke rumah dia. Dia prihatin tuh, dia nanyain mana keluarga gue yang di Sawangan. Padahal yang iseng dia. Bukan kayak sekarang orang, oh hati-hati. Itu tuh, bisnis sebelah ente tukang bakso, sama satu yang bakso kirim tuh yang di sana. Oh tetangga ente tuh yang pecinya gak biasa pakai peci hitam mulu. Kalau datang duluan mulu, belakang imam. Tuh dia tuh yang iseng, disebutin. Ya. Enggak begitu ya. Seorang guru sejati itu kayak begitu. Guru yang benar-benar membimbing kita kepada kebenaran. Kenapa? Kalau kita dikasih tahu begitu, suudzon terus semua orang. Ada yang iseng. Oh ternyata iseng sama gue. Oh ternyata manusia yang lain kurang ajar, enggak demen hasad. Dan memang kenyataannya begitu. Tapi nggak boleh dijadikan sebuah pemahaman, pemikiran, prinsip. Enggak. Husnudzon sama orang, aneh sakit begini, Allah angkat derajat aneh. Oh berarti aneh disuruh silaturahmi. Oh berarti aneh disuruh berbagi. Oh berarti interaksi aneh sama orang nih kurang sopan, jaga. Oh tambah lagi adab aneh.
Oh mungkin di sana nih agak sedikit kurang, agak lemes sedikit. Jadi orang ada yang ngegores hatinya. Oh berarti Anda baikin, Anda minta maaf. Sama siapa aja. Kan jadi orang yang memang benar misalkan kejadian itu iseng, akhirnya merasa tersentuh hatinya. Ya Allah, salah saya iseng sama dia ternyata kasih aneh sedekah, balikin kasih hadiah makanan. Ya Allah, dia ternyata seneng silaturahmi, jauh-jauh datang dari Sawangan, ya ke mana, ke Tegal, ya buat silaturahmi, nyambung aneh. Padahal dia tadi ngirim tuh. Ya Allah, cerita lagi, aneh sakit kemarin, nggak tahu, aneh juga dicek sama dokter nggak ada apa namanya diagnosanya, nggak ketahuan apaan, nggak tahu, dia lemes 2 minggu 3 minggu, ya mungkin aneh silaturahmi yang mente putus sekali, jadi sakit deh. Sekarang aneh sambung, kan kena. Ya Allah, kemarin aneh mau iseng sama dia, kena lagi, tiba-tiba dia silaturahmi. Oh dari orang baik, aneh nggak jadi, malah makin dekat, makin erat sahabatnya atau keluarga, makin erat kekerabatannya. Gitu, mereka orang-orang soleh itu yang kayak begitu tuh. Bimbing kita bahkan dalam segi keputusan kayak begitu. Sama orang tahu mereka kayak begitu yang iseng, tapi enggak, ditutupin, diperbagus lagi. Biar apa? Timbul dalam pemikiran kita ini kebaikan terus sama orang, enggak ada suudzon. Apalagi masalah ibadah yang kemarin udah dilanjut, udah diterangkan. Kalau kita dipaksa buat sholat sunnah jadi wajib, yang wajib mesti 5 waktu di masjid. Ini enggak apa-apa, sekali-kali nanti istirahat di rumah. Nah ini bahaya, beda berarti. Ya, kalau murid, kalau guru yang tadi gurunya tahkim, dijelaskan di syekh tahkim, udah ketika mayit aja disuruh 5 waktu sebisa mungkin kerjain. Nah lain lagi ada syekh tabarruk yang kita ngambil berkah karena mereka itu orang soleh, ya kita ngambil berkahnya dengan mereka. Kita kabulkan, kita penuhi hajat-hajatnya. Ya, kita punya uang lebih, kita punya kendaraan, ayo beliau mau kemana, anterin. Ya, kalau kita terlalu fokus satu dengan apa namanya kesibukan kita, rugi. Karena nanti ada tuh syekh tabarruk. Apa manfaatnya? Ntar berikan kepada kita berkah-berkah, memberikan kepada kita faedah-faedah yang kita nggak temuin di kitab. Ya, syekh tabarruk tuh. Oh begini ternyata kalau seorang orang soleh, ahli taat begini ternyata. Ketemu tuh kita. Nggak pernah kita baca soalnya, nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar dari kitab. Tapi dengan memandang mereka, dengan tingkah laku mereka, kita mendapatkan ilmu tanpa kita pelajari. Dengan melihat mereka tambah ilmu. Oh begini, oh begitu. Kalau kita membantu dalam artian memenuhi hajat orang-orang soleh, ya, belum kejadian mungkin aja orang-orang tersebut adalah guru kita, guru tabarruk, guru yang memberikan keberkahan buat kita, ya, menjadikan ilmu kita, oh ya Allah, ane udah pelajarin ini ilmu bertahun-tahun, ane pelajarin, nggak pernah ane amalin. Dengan melihat mereka, kepikiran lagi tuh ilmu-ilmu yang telah kita dapati. Tanpa perlu dia ngomong, tanpa perlu diingetin. Tuh, syekh tabarruk. Dan ada juga syekh tabarruk yang memberikan kepada kita wa'idhah, peringatan. Ente udah pernah pelajarin, tapi ente tidak pernah amalin nih. Tuh, dia tahu apa yang kita pelajarin. Tapi menyikapi dengan syekh tabarruk bukan dengan sering bertemu, tapi lebih baik bertemunya dengan sekali-kali, ziarah pelan-pelan, sekali ketemu, minta doanya, minta nasihatnya, ya, minta ijazah apa amal yang mesti kita lakuin. Dia tuh yang ngasih tahu tuh, ente ahsan sekarang ini. Syekh tabarruk itu wawasannya luas, ya, seperti Imam Hasan al-Basri pernah ditanya, ane minta tolong dong ya Syekh Hasan al-Basri, ane kurang rezeki nih, udah ente perbanyak istighfar. Orang nanya lagi minta satu masalah, ente perbanyak istighfar. Istighfar aja sama masalahnya, padahal beda-beda. Ya, ada juga di satu saat lain masalahnya sama, tapi amalannya dikasih berbeda. Ya. Nah, mereka tuh yang tahu kadar seseorang,
di mana dia bisa mampu mengerjakan suatu amalan atau wirid yang bisa manfaat buat dia, buat ilmunya juga. Nah, makanya kita sekali-kali ketemu dengan guru tabarruk, guru yang memberikan berkah. Nah, sebagian juga ketika kita nggak dapetin guru tahkim, kita nggak dapetin guru tabarruk buat kita yang membimbing kita, maka kadang juga orang nggak ketemu sama guru. Dia udah nyari guru tapi nggak ketemu. Bisa jadi gurunya nggak tampak, yang nggak terlihat, ya, yang memandang dia, yang membimbing dia dengan pandangannya aja, ya. Wa yuraihi bi aini inayati wa wala yash'ur. Tapi ini khusus buat orang-orang terpilih, ya. Dulu Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi itu begitu. Masih kecilnya beliau itu di bawah bimbingan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru beliau. Padahal beliau nggak pernah ketemu sekali doang. Habis itu nggak ketemu lagi berlama-lama. Baru setelah beliau udah dewasa, sudah nikah, ketemu dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Kata Habib Abu Bakar, ente dari kecil sampai sekarang bisa ketemu guru-guru, bisa berbuat kayak begini, bisa dapat magam seperti ini, aneh yang bimbing ente dari jauh. Nah, ini buat orang-orang khas, orang-orang khusus yang memang dirinya itu bersih, shafi, dijaga sama keluarganya, orang tuanya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar-benar. Nah, kalau kita udah tercemar, ya, susah buat kita, bukannya nggak bisa semuanya, tapi berat. Jangan nanti bahasa ini jadikan buat kita itu senjata. Aneh sih aman, ada guru yang bimbing aneh, nggak kelihatan aneh mah aman. Wih, jadi kayak begitu ntar, enggak. Hati-hati tetap. Ya. Dan Habib Ali pun nggak tahu, nggak terus merasa aneh dibimbing sama Habib Abu Bakar, nggak tahu. Ya, namanya nggak tahu, ya jangan merasa sok tahu. Mending lebih aman cari yang benar-benar ada. Ini mengatakan Habib Abdullah, kalau memang benar-benar nggak ketemu, kita cari memang bukan jodohnya, Allah nggak berikan kepada kita, atau tadi mungkin aja guru yang kita harapin itu cuma bimbing kita dari jauh, nggak ketemu. Mungkin suatu saat bakal ketemu, tapi jangan merasa kita udah nggak perlu, ada yang bimbing aneh, ya sembarangan itu namanya. Padahal hari-hari kita masih maksiat, bukan yang lurus, ya. Kalau katanya lurus, benar-benar emang benar-benar nggak mau kiri kanan lurus, ikutin jejak Rasulullah SAW setapak demi setapak. Mungkin karena kita bisa ngejalankan itu, ada yang bimbing. Jadi ngomong kalau kita nggak ketemu guru, kok bisa ya istiqomah? Alhamdulillah. Oh mungkin kita ada yang bimbing dari jauh yang kita nggak ketemu. Ya Allah, pertemukan kami dengan dia. Tapi kalau kita masih kiri kanan, kayak naik ke puncak gunung, ya masih kiri kanan. Makanya jangan merasa aman. Wah, ini masih jauh dari syariat Rasulullah, jejaknya Rasulullah. Mesti cari nih yang bisa bimbing aneh. Aneh masih kiri kanan soalnya. Tuh, ini ngomongin masalah kalau kita udah cari, kita udah berusaha menemui guru yang bisa bimbing kita, bisa menjadikan contoh memberikan kepada kita jejak yang baik, arah yang benar, tujuannya. Nah, kita nggak ketemu, ya udah kita berusaha istiqomah di jalannya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh guru yang kita nggak bisa tahu siapa itu. Karena kayak tadi Habib Ali begitu, dibimbing sama Habib Abu Bakar dari jauh dengan pandangannya. Dan itu buat orang-orang khas, orang-orang khusus, kekasihnya Allah yang Allah memang udah pilih. Dia kelak akan jadi walinya Allah. Mudah-mudahan kita semua orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Wa inna tanasufi ma dhahaba illa sidqu. Dan ketika kita cocokin, kita punya amalan kayak tadi, itu benar-benar nggak keluar kecuali kebenaran, ya.
jujur, tekad yang benar. Ketika kita benar-benar nyari gurunya, bukan yang aneh maunya kayak kemarin ada ceritain selera kita nafsu semuanya, nggak demen. Nah itu sebenarnya yang pas, yang bikin kita nggak seneng itu yang kita ambil. Nah, Beb, aneh ada pertanyaan, bagus mana Beb? Bagus ngasih hadiahnya nih, aneh punya rezeki buat saudara aneh atau masjid Beb? Kalau di Syarahul Hikam ya, dikatakan yang paling berat buat ente itu yang ente kerjain. Ada perbimbangan nih, mana nih yang mesti ane dulu, yang ane mesti belain, ini apa ini nih? Dalam hati ente yang berat yang mana? Aduh, kenapa ane lebih berat ya kalau ke keluarga ya? Kalau ke masjid kayaknya enak, ntar dikenal orang, disebut fatihahnya. Kalau di keluarga kan kagak, ntar kurang aja ngeluh. Udah dikasih aja masih kurang ajar. Udah deh. Ketika kayak begitu tuh muncul, maka kata Syahrul Hikam ya, pengarangnya Imam Athaillah Al-Iskandari, pilihlah yang berat, kasih keluarga. Apapun itu, ya dalam hal kayak gitu tuh, bukan hal-hal yang benar-benar udah ditetapkan ya antara misalkan orang tua dan masyarakat. Mujasos memang mesti orang tua ya, misalkan kayak gitu, atau kebaikan sunnah dan makruh ya jelas, haram halal udah jelas, jangan aneh senangnya yang halal malah yang makruh malah yang haram, enggak. Ini kebaikan dua-duanya, ingin melaksanakan kebaikan atau keburukan, yang lebih berat yang mana? Kalau keburukan ya jangan, tapi kalau kebaikan dua-duanya baik, yang mana nih? Pilih yang lebih berat. Wah, aneh kalau bantu-bantu kagak enak, nggak demen aneh bantu-bantu. Ya, aneh demennya mendingan kasih siapin makanan, mendingan bantu-bantu. Ya, misalkan kita ada tiket, ada lingkungan, kerja bakti. Lebih berat itu, ya lebih berat ambil yang kita kerjain, yang kita merasa berat. Wah, kalau aneh kerja, karena ada sebaliknya orang yang demen kerja bakti, daripada aneh keluar duit siapin makanan, mendingan kerja aja, timbang setengah jam sapu-sapu selokan ya. Udah gitu kadang ngejudge lagi, tuh lihat dia mau makanan aja, tidak mau kerja, tuh masih juga. Makanya kalau kayak begitu pilih yang berat, karena orang begitu mesti khalafahul nafsu, mesti menyalahi, mesti melawan nafsunya. Nafsunya pengen aneh mau datang ke masjid pakai yang bagus-bagus, memang benar bagus, tapi santai aja deh, karena yang lain juga nggak ada yang mesti kayak aneh buat imamahan pakai jubah sunnah semua, tapi ntar timbul perkara yang lebih buruk nantinya. Mending kita sama rata, yang penting aneh rapi, pakaian aneh putih, pakaian aneh peci, tutup kepala, sama yang lain, pakai minyak wangi, sendal yang bagus, yang sedang-sedang ya. Udah pokoknya nggak mesti yang terlalu zuhur, terlalu tampak berbeda dengan yang lainnya, gawat nanti urusannya ya. Jadi mesti benar-benar jujur gitu. Dan tadi ketika kita di salah persimpangan mana nih yang mesti kita kerjakan, bingung, apa yang lebih berat daripada kita kerjain yang lebih berat dibanding yang lebih ringan, karena itu lebih bagus, lebih faedahnya lebih bagus buat diri kita. Tadi semuanya balik lagi ke nafsu kita. Makanya jangan selera sama guru ya, jangan. Dia bagus, apa yang dia perintahin bagus, kebaikan, kita bahkan dipukul atau bahkan mungkin diperlakukan berbeda daripada yang lainnya, terima. Oh, ini mendidik nafsu ya, ini yang saya nggak demen, udah saya kerjain, karena yang paling bagus itu adalah yang paling berat kita kerjakan ya, karena al-ajru juga dari taapnya ini bukan capek itu keliling-keliling, enggak, taapin tadi capeknya itu dalam artian ini bukan kesenangan saya kayak begini, saya nggak demen diginiin, disuruh ngambil kopi,
orang lagi pengen ngaji, ya kerjain apa-apa. Kebanyakan kok orang buat nyiapin tamu, nyiapin orang-orang yang cari ilmu. Ya, karena ada juga kisahnya Imam Nawawi Al-Bantani begitu, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab begitu. Mereka orang sekarang, siapa yang nggak tahu mereka dari kalangan orang-orang ahli ilmu, ahli dalam segala macam bidang mereka. Dulunya ya disuruh sama gurunya buat sediain kopi buat teman-temannya. Teman-temannya ngaji, habis ngaji udah tinggal aja. Habib Imam Nawawi yang rapihin, berharap ya Allah teman-teman aneh pada nyari ilmu, orang-orang ahli ilmu. Aneh berharap nih aneh rapiin sebelum ngaji dia yang tata-tata tuh. Ya dampar-damparnya buat orang-orang niat kayak begitu. Akhirnya yang paling alim Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Begitu. Karena apa berat? Ya Allah, orang kalau nyari ilmu enak, gue disuruh ngangkat-ngangkat, disuruh sediain kopi, lupa keliling balik, hilang deh tuh. Ya Allah, aneh pengen dengerin apa-apa, malah lebih unggul dibanding yang lain. Yang lain, kenapa tadi? Manfaatnya khalafat din nafas, dia benar-benar dari hawa membelakangi deh. Aneh pengen nyari ilmu, disuruhnya begini, ya udah. Aneh nggak demen nih padahal nih, aneh pengen nyari ilmu, pengennya. Tapi bagus juga, dia ngambil pemikiran, oh, aneh nyiapin orang ilmu, nggak salah aneh. Mudah-mudahan aneh nyari ilmu, ngerapiin kamarnya, benerin tempat-tempat habis belajarnya, aneh dapat berkah, jadi alim. Bener, bahkan alim ulama, alim alama Imam Nawawi. Jadi yang terbaik ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita kagak senang. Ya. Kalau kebaikan di antara kedua perkara tersebut, kalau keburukan jangan tawar, jangan dua-duanya. Ya. Kita disuruh males sama jalan-jalan, ya sama aja. Malas ke masjid sama jalan-jalan, jadi alasan nanti jalan dulu, nggak bisa ke masjid nganterin ini, padahal jalan-jalan doang. Ya, jangan dipilih, datang kalau kebaikan. Kalau keburukan jangan dipilih, mau males, udah di rumah aja pura-pura nggak dengar, pura-pura tidur, atau jalan-jalan aja deh di rumah jadi bini kagak ngomel, nggak ke masjid, sama aja. Keburukan dua-duanya, jangan. Oh ini nafsu, ini nggak bener. Dua-duanya nggak ada yang bisa dipilih, nggak ada yang manfaat dua-duanya. Jadi jangan selera-seleraan, ya, jangan selera-seleraan ketika ingin mencari kebenaran. Wabil khusus kita mencari guru. Wa illa fal masyayikh al muhaqqiquna mawjudun. Sebenarnya kalau kita pengen benar-benar al muhaqqiq ketemu guru yang benar-benar Allah tetapkan buat kita itu mereka ada. Tapi subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaih. Tapi subhanallah, ya, subhanallah, Allah yang zat yang enggak memberikan dalil kepada, memberikan tanda kepada kekasihnya kecuali Allah tersebut udah pilih dia, kecuali orang tersebut memang cari pembuktian, memang mencari dengan sesungguh-sungguhnya. Min haitsu dalil alaih wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusila. Dan Allah enggak sambung, Allah enggak sampaikan orang-orang tersebut kecuali Allah ingin sampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehendaknya Allah. Kita berusaha cari dalil, cari itu pembuktian, kita ingin tunjukin, ya. Tunjuk dalil itu sebuah pertunjukan yang kita tampakkan kepada Allah. Kita benar-benar dalam hidup kita nih yang udah berapa puluh tahun sia-sia, ya Allah, begini-begini aneh pengen ya Allah, buktikan kepada Allah. Kalau aneh ingin menjadi orang yang selamat, mempunyai guru, dan aneh bisa jadikan sandaran nanti di akhirat. Nah, ketika kita kayak begitu tunjukkan yang sesungguhnya kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita pertunjukan juga. Ya berarti Allah kasih kepada kita sebuah dalil, sebuah tanda. Dan Allah walam yusil ilaihim illa man arada yusilahu ilaih. Dan ketika Allah nggak berikan kepada kita sebuah dalil tersebut kepada orang-orang yang Allah enggak pilih, wa yu'lam yusidrihim illa man arada ayyusilahu ilaih, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki dia sampai kepada
dalil tersebut, ya. Jadi semuanya butuh proses, butuh sebuah perjuangan, karena Allah memberikan dari Allah nggak sembarangan ngasih pembuktian, ngasih segala macam kepada sekekasihnya Allah, kecuali memang ditunjukkan orang tersebut kepada Allah dalil. Dan Allah nggak sampaikan mereka aulia ini kecuali kepada aulia mereka, kepada aulianya Allah, kecuali orang yang benar-benar pengen datang kepada mereka. Allah pilih kekasih-kekasihnya Allah ini, Allah udah pilih. Kekasihnya Allah kan Allah yang pilih. Bukan kita yang daftarin aneh jadi walinya Allah, enggak. Ya, kita sama istri kita aja kan nggak sembarangan. Kalau kita belum nikah, aneh kekasihnya dia, lah dia belum tentu ngaku. Ya. Begitu juga sebaliknya, aneh kekasihnya dia belum tentu ngaku. Kekasih itu kalau aneh emang senang sama dia, ya, disebutin tuh, ya, kita senang sama orang yang kita senang aja senang sama kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hambanya. Yang perlu sama Allah itu hambanya. Allah nggak perlu hambanya. Ente taat nggak bakal tambah kekuasaan kekuasaannya Allah. Allah nggak tambah jadi Allah makin hebat. Enggak, Allah udah sempurna, Allah udah maha sempurna. Dan ente maksiat Allah juga nggak kurang. Wah, karena Tuhannya, maaf bahasanya, kalau Tuhannya Allah jadi orang begitu, nggak berpengaruh dengan zatnya Allah sama sekali. Yang perlu sama Allah kita. Nah, makanya kalau kita perlu sama Allah, kita pengen diakui sebagai kasihnya Allah. Nah, makanya yang kekasihnya Allah, yang pilih Allah, bukan orang tersebut. Kenapa dia bisa dijadikan kekasihnya Allah? Karena berusaha, ya, menampakkan cintanya kepada Allah. Dengan apa? Anda bukannya nggak mau cari yang lain. Anda mau cari ridhonya Allah. Anda mau cari pandangannya Rasulullah SAW. Anda mengerjakan sunnah. Haram, waduh, Anda nggak pernah sama sekali pengen. Ya, tuh orang-orang kekasihnya Allah. Yang makruh aja Anda tinggalkan pelan-pelan. Nggak pernah tuh Anda tinggal yang kerjakan makruh-makruh. Bahkan yang mubah aja Anda sedikitin. Wali-walinya Allah sedikit makannya. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Walinya Allah tidurnya hitungan jam, kita dikit-dikit tidur. Walinya Allah nggak diemnya doang nih, sesuatu yang nggak dosa, ya, nggak ada manfaat, cuman sedikit, kita sedikit-sedikit nggak manfaat, main handphone berjam-jam lupa, habis waktu kita. Kenapa? Memang menunjukin ya Allah, ini pengen diangkat jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sendiri yang bisa takar seberapa kuat kita ingin menjadi kekasihnya Allah dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Ya Allah, jauh, Anda masih suka aco. Kalau memang benar pengen jadi walinya Allah, unjukin. Nggak perlu mesti dari orang-orang nyebut kita walinya Allah. Wah, soleh Habib. Enggak. Cukup Allah aja. Karena Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Kita lagi sendirian ataupun rame-rame, lagi sendirian, ketahuan sama Allah kita lagi santai-santai ngeliat yang sesuatu yang mungkin kurang pantas, atau yang rame-rame, lagi rame berisik-berisik, Allah tahu apa yang ada hati kita. Ngomongin pula berisik nih, gak enak kalau ada dia nih. Allah tahu. Sebagaimana kita ngejaga itu semua. Nah, berarti itu tanda keinginan kita, ingin diangkat ya Allah, jadikan aku semua orang-orang yang Kau kasihi, kekasihnya Allah. Apa sih manfaatnya jadi walinya Allah? Oh, udah begitu tuh. Muncul lagi pertanyaan. Sekarang kita punya anak kita nih, misalkan kita gendong-gendong, kita sayangin kan, kita gendong, kita peluk, kita cium. Lagi digendong, keluar dia punya kotoran, tipis, ngompol, atau maaf, pup, ya, celana kena tangan kita, belepotan di baju kita, marah nggak? Marah nggak? Kagak. Kenapa? Udah kasih, udah cinta sama anak. Coba kita belum punya anak, ya, nggak biasa sama anak-anak, gendong anak, ada ompolnya, wah, lempar. Anak siapa tuh? Gua gendong malah kurang ajar ngompolin gue. Anak sendiri begitu tiap hari, beda. Karena udah dikasih. Begitu juga kalau udah jadi walinya Allah,
Ya, ketika berbuat salah, Allah ampuni aja. Ya, Allah udah kasihi ini orang. Ada salah, ada khilaf, Allah maafin, nggak apa-apa. Udah disayang. Beda yang belum disayang, berbuat khilaf, kata Allah persempit rezekinya. Ya, agak sulit, persulit urusannya, hajatnya ntar dulu, cancel dulu. Nah, begitu. Ya. Bukan artian terus walinya Allah tak berbuat salah, berbuat dosa, dan bahkan walinya Allah bisa turun. Ya, tapi sedikit yang udah menjadi walinya Allah turun derajatnya menjadi orang biasa. Kenapa? Karena memang udah gak pengen lagi dengan pujian makhluk, udah gak tergoda, udah nikmat, dapat lezat. Itu khilaf-khilaf yang terjadi itu namanya manusiawi, menunjukkan bahwa tidak ada yang sempurna kecuali anbiya wal mursalin. Kenapa? Karena mereka itu maksum, terjaga dari segala macam dosa dan kesalahan. Dan bahkan dikatakan seorang wali Allah itu memang bukan maksum, tapi mahfuz, terjaga juga. Ya, terjaga dia tuh. Kalau kita mungkin gampang lihat yang haram. Kalau mereka tuh Allah seperti kasih waktu-waktu yang nggak datang. Kita datang ke masjid, perempuan pas lagi lewat lagi yang terbuka, ya mau nggak mau. Ya kadang kalau kita sayang nih, mau bazir bahasa kita. Tapi kalau walinya Allah, mungkin Allah kasih sesuatu yang mungkin pengen buru-buru, tapi karena Allah tahu ini bakal waktunya ketemu ntar, Allah kasih sesuatu yang lupa wudhu, aneh batal, padahal udah nahan-nahan mau berangkat duluan ke masjid sebelum azan. Tapi karena Allah tahu kalau di jalan sekarang nanti mudarat buat dia, akhirnya yang dia udah jaga matanya ngelihat deh, mendingan nggak apa-apa disuruh ulang lagi sama Allah buat ngejaga diri wali tersebut, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama kita. Kok Bim, Anda sering gitu? Ya karena itu. Begitu juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika di zaman dahulu ya, tabi'in tanya, Anda susah buat sholat tahajud, Anda susah buat sholat duha, Anda susah buat sholat witir, ya itu karena dosa-dosa ente. Kenapa? Anda pengen padahal, ya karena dosa ente. Tobat dari dosa tersebut, jauhi perkara-perkara haram. Anda udah merasa sih, Anda udah kejaga. Memang mengejaga, tapi kan kita nggak tahu yang terjadi. Ya, di perjalanan kita nggak tahu, kita ngeliat juga. Ya di perjalanan kita juga akhirnya ngomongin orang, kita ngedengerin gibahan orang. Ya, banyak kejadian-kejadian yang kita nggak pengen kejadian. Kenapa? Memang kita belum mahfuz, belum terjaga. Makanya kalau kita tahu, wah lingkungan kita udah kurang bagus, kurangin. Ya. Aduh, kok aneh berat buat kerjain sunnah tadi. Oh, berarti dosa-dosa kita itu yang mencegah kita berbuat baik. Mudah-mudahan kita semua bisa Allah berikan hidayah taufik bisa berbuat baik, gampang berbuat baik, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tatimma wa idza arada ayyuhal murid min syai'ika amran aw badalaka an tas'alahu an syai'in fala yamna'uka ijlaluhu wa ta'addubu ma'ah antara bihi minhu wa su'alihi anhu. Nah, kalau ente terima ini sebuah intermezzo tentang seorang murid, kalau kita mempunyai seorang guru dan kita mempunyai pertanyaan, kita pengen tanya sesuatu, jangan kita lancang, jangan kita su'ul adab, kurang adab, mesti kita tetap hormatin. Lagi kalam gini jangan, Anda mau nanya, Anda debat sama guru lagi, tapi Anda begini-begini, di rumah Anda nggak gitu. Jangan. Kalau kita nanya sama guru yang pakai adab dan jangan mengurangi takzim kita kepadanya. Wa tas'aluhul marrah wal marratain was salas, dan tanya, minta pertanyaan 1, 2 sampai 3 kali. 1 kali Anda nanya nggak dijawab, 2 kali kurang ditanggapin, 3 kali nggak kelihatan. Dan jangan paksain. Jangan terlalu memaksakan kita pengen nanti pertemuan selanjutnya kita tanya lagi. Falaisa sukut anis soal wa talab min husnil adab. Nah, jangan juga terus malu, jangan terus diam. Ya, tanya, perlu kita bertanya. Kalau tadi kan kita bertanya nggak bertanya, ya, malu bertanya sesuatu di jalan. Nah, itu dia, diam itu dari pertanyaan, dari sesuatu yang kita pikirkan ada problem-problem itu jangan kita malah, aduh,
Ane ngejaga adab nggak enak nanyanya. Jangan, malah itu bukan adab yang baik. Allahumma illa ayyushira alaika syekh bisukut wa yamurka bitarki su'al fa inda dzaka yajibu alaika intasruhu. Kecuali kata terus, ane ada pertanyaan, ane mimpi atau ane ketemu sama seseorang di jalan, tiba-tiba begini, ngomongin antum, mungkin kebaikan, mungkin gurunya nggak mau kebaikannya tersebar, dikasih isyarat, diam nanti aja. Atau mungkin kita ada bersama guru kita, tiba-tiba muncul hal yang kita anggap ini bukan di luar akal kejadian, kita melihat kemuliaan, kehebatan, karomah yang Allah berikan kepada guru kita. Ente jangan ngomong, jangan ente cerita, jangan ente tanya, jangan ente cerita kepada yang lain, kalau kecuali aneh udah meninggal. Berarti kita disuruh sukut, maka wajib buat kita sukut, jangan tanya, jangan cerita. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang dia nggak isyaratkan kita buat diam, itu bukan husnul adab. Mesti kita tanyain, aduh kan ada perkara di rumah, aduh ganjel banget gimana nih, nah tanya, nanti buat bertanya, nah dengan adab yang baik. Jadi dengan adab yang baik, tengah-tengah, jangan kita selonong, mau nanya, perlu nih, sampai dia terpojokin debat, akan bahkan jadi bukan pembenaran, mau membenarkan diri. Bukan cari kebenaran, jadi pembenaran. Kadang gitu nanya. Kadang bukan nanya kebenaran, tapi jadi pembenaran. Jangan kayak begitu. Jangan juga malah jadi diem. Katanya nggak boleh kayak begitu. Takutnya nyecer. Diem aja nih. Salah juga. Tetap bertanya dengan jalurnya, dengan adab yang ditentukan. Wa idza manaka asy-syekh an amrin aw qadama ka hadat fa iyyaka an tutahimahu. Nah, yang sering kejadian udah diterangin pertanyaannya, jawabannya terangin. Kita punya jawaban, kita punya pertanyaan sama, tapi kitanya nyelenong. Tahu nggak? Kasih penjelasan, ada yang nanya sama problemnya, karena kita nggak tahu mungkin lagi pikirannya di mana, listrik takkan mau habis atau bagaimana. Akhirnya nanya lagi, Ustaz, Anda mau nanya, padahal tadi udah bertanya. Tuh, jangan. Ya. Kalau ada yang kayak begitu, kalau ada guru jawab sesuatu pertanyaan, ayo dengerin baik-baik. Walaupun itu pertanyaan kita. Oh, jadi nanti pertanyaan ketika nanti ada muncul pertanyaan yang sama, udah dapat jawabannya. Wal takun mu'taqidan annahu qad fa'ala ma huwa anfa'a wa ahsan wa laka. Dan ketika terjadi tersebut, yakini bahwa guru kita itu memberikan yang lebih manfaat buat kita dan memberikan yang lebih terbaik buat kita. Kita nggak dikasih jawaban, yang lain dikasih. Udah yakinin bahwa beliau pengen didik kita bahwa itu yang lebih baik, lebih manfaat buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Waktu bangkit jiwaku